Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bro, sehat semua ya. Harus sehat. Banyak makan vitamin. Kalau tidak ada kegiatan jangan keluar rumah terlebih dahulu. Oke, Jack, bro semuanya. Kita santai. Karena kalau kita terlampau serius depresi jadinya bro. Karena di rumah terus kan. Gak terasa udah hampir 3 minggu ya kita nggak ketemu. Ya dibalik kebandelan kalian itu ada juga rasa kangen saya jadinya. Oke, kita mulai ya. Tapi nanti abis nonton video ini saya minta kalian kasih komentar. Itu untuk menandakan bahwasanya kalian tuh hadir. Ya, itu menandakan bahwasanya kalian tuh hadir. Oke. Adik-adikku sekalian, para mahasiswa yang saya kangenin, udah hampir 3 minggu kita tidak tatap muka. Jadi kita perkuliahan ini kita usahakan semaksimal mungkin. Hari ini kita mencoba mengupas masalah muatan materi sebuah peraturan. Ya, muatan materi sebuah peraturan. Apa tuh muatan materi sebuah peraturan? Ya, seperti kita ketahui, hierarki perundang-undangan kita menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Habis itu TAP MPR. Habis itu undang-undang atau perpu. Di bawahnya itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Setiap peraturan ini pasti ada dong muatan materinya. Tidak mungkin ujuk-ujuk muatan materi itu tidak ada spesifiknya, pasti ada spesifiknya. Jadi setiap aturan itu muatan materinya pasti berbeda. Pasti dia berbeda. Dia tidak boleh sama, muatan materi itu tidak boleh sama, tergantung tingginya sebuah aturan. Ya, sekarang kita bicara tentang materi muatan Undang-Undang Dasar 45. Karena bagaimana juga Undang-Undang Dasar 45 itu adalah yang tertinggi. Ya kan? Ya. Apa saja sebenarnya materi yang ada di dalam muatan Undang-Undang Dasar 45 itu? Apa saja sebenarnya? Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pondasi. Pondasi kita sebagai warga negara, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah roh kita, jiwa kita. Jadi jiwa bangsa Indonesia itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kalau memang Undang-Undang Dasar 45 itu roh, pondasi, apa sebenarnya muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu? Baik, kawan-kawan sekalian. Muatan Undang-Undang Dasar 45 itu dia ada 3 hal pokok. Ya. Dia 3 hal pokok secara umumnya ya. Nanti di undang-undang, di perda peraturan pemerintah itu penjelasannya. Apa saja 3 hal pokok muatan yang ada dalam Undang-Undang 45 itu? Pertama, muatan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama itu adalah mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada di dalam muatan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena hak asasi itu adalah hak mutlak yang dimiliki setiap manusia. Karena hak asasi itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya. Karena dia hak mutlak, makanya hak asasi manusia itu tercantum di dalam
muatan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, muatan Undang-Undang 45 itu adalah mengenai bentuk ketatanegaraan. Bentuk ketatanegaraan kita. Bentuk ketatanegaraan kita itu adanya di dalam muatan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga apabila Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen menyangkut tentang ketatanegaraan, maka niscaya ketatanegaraan kita pasti berubah. Sudah ada sejarah kan? Sejarahnya seperti apa dulu zaman Orde Baru? Di zaman Orde Baru itu di dalam muatan Undang-Undang 45 itu jabatan seorang presiden dia tidak punya batasan dia. Presiden itu dia tidak punya batasan. Sampai kapanpun dia boleh dipilih. Yang dipilih waktu itu oleh MPR. Ya kan? Kewenangan-kewenangan lembaga tinggi negara lainnya itu hanya sekedar stempel. Kekuasaan itu mutlak di tangan seorang presiden waktu itu. Tetapi setelah amandemen, ingat kan amandemen? Amandemen kita itu sejak pasca reformasi, kita pasca reformasi 98. Sejak pasca reformasi, amandemen itu telah dilaksanakan 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Di saat itu amandemen dilakukan, berarti ketatanegaraan kita berubah. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tapi presiden langsung dipilih oleh rakyat. Amandemen kan berarti merubah isi muatan undang-undang. Nah, makanya untuk mengamandemen sebuah undang-undang itu, bro, bukan hal yang mudah. Kenapa? Merubah Undang-Undang Dasar 45 itu sama saja bisa merubah bentuk bangsa kita ini. Bisa berubah dia. Nah, makanya untuk mengamandemen sebuah Undang-Undang Dasar 45 itu perlu kajian yang betul, hati-hati. Karena bagaimanapun juga Undang-Undang Dasar 45 itu adalah fondasi kita berbangsa dan bernegara. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, muatan Undang-Undang 45 itu adalah tentang batasan-batasan kewenangan. Ingat ya, batasan-batasan kewenangan setiap lembaga negara. Jadi batasan kewenangan-kewenangan setiap lembaga tinggi negara itu dia ada di dalam muatan isi dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena sudah kita ketahui sistem negara kita ini adalah sistem negara presidensial. Negara kita adalah negara hukum. Negara hukum dia. Sistem kenegaraan kita presidensial, makanya sistem negara presidensial itu ada batasan dia. Batasan seorang presiden, kewenangan seorang presiden, dan batasan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya itu termuat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi seperti kalian ketahui ya, ada 3 hal pokok inilah. 3 hal pokok inilah isi muatan dari Undang-Undang Dasar 45. Apa tadi yang pertama? HAM, hak asasi manusia. Ya. Yang kedua, tentang ketatanegaraan bangsa kita. Yang ketiga, batasan kewenangan lembaga tinggi negara. Ketiga hal pokok inilah yang tercantum di dalam muatan Undang-Undang Dasar 45. Ya, paham ya? Oke. Setelah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya apa? Di bawahnya ketetapan MPR. Apa isi muatan ketetapan MPR itu? Oh ya, Undang-Undang Dasar 45 tadi udah paham ya? Muatannya apa saja? Muatan yang ada di dalam ketetapan MPR itu adalah menyangkut tentang apabila seorang kepala negara menyalahi menjalankan roda pemerintahan, makanya setiap kebijakan, setiap putusan politik yang dilakukan oleh MPR untuk
memberi teguran kepada seorang presiden yang tadi mungkin tidak menjalankan ketatanegaraan sebagaimana mestinya, dituangkanlah di dalam ketetapan MPR. Jadi ketetapan MPR itu dari sekalian dia khusus dia. Isi muatannya itu mengontrol tentang kinerja seorang presiden. Makanya setiap tahun kita lihat kan, setiap tahun itu pertanggungjawaban rapat sidang istimewa di MPR. Itu seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia melaporkannya ke MPR, bukan ke DPR. Dia melaporkannya ke MPR yang selama ini kita kenal dengan istilah sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR itu adalah menyangkut mengenai laporan kinerja presiden selama 1 tahun. Nah, TAP MPR itu muatannya adalah apabila ada seorang kepala negara yang menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan arahan Undang-Undang Dasar 45, maka MPR dia berhak untuk menegur, bahkan berhak untuk memberhentikan. Itulah isi muatan dari TAP MPR. Jadi dari sekalian, nanti selanjutnya sisi berikutnya kita nanti akan membicarakan tentang muatan apa saja muatan materi yang ada di dalam undang-undang. Ya, ini kita cukup 2 ini saja dulu. Yang pertama, materi muatan Undang-Undang 45 itu apa saja? Materi muatan ketetapan MPR itu apa saja? Next, nanti kita lanjutkan tentang materi apa saja yang boleh berada di dalam muatan sebuah undang-undang, sebuah peraturan pemerintah, sebuah peraturan presiden, sebuah peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota. Jadi materi muatannya itu dia harus berisikan materi-materi tergantung kewenangan dari setiap aturan itu. Jadi demikian adik-adik sekalian. Capek juga ya, sama rokok lu. Program kita. Tolong habis ini kalian kasih komentar ya, kasih komentar. Dan di dalam suasana social distancing ini, kita sering banyak di rumah. Saya harapkan selagi kalian ada di rumah, bergunakanlah waktu di rumah itu untuk membaca, diskusi gitu loh. Ini jujur kadang-kadang saya kecewa, grup yang dibuat sepi. Seharusnya di grup itu kalian bisa kalian manfaatkan. Dengan situasi lebih banyak di rumah, kita diskusi di situ. Silahkan kita diskusi di situ mengenai mungkin ada apa yang lagi viral sekarang mengenai hukum atau mengenai apapun. Di situ kita tuangkan, kita diskusi. Jadi ini sekali lagi saya harapkan kepada adik sekalian, habis ini kasih komentar. Yang mudah-mudahan kasus ini tidak begitu lama, karena kalau lama-lama juga nggak enak, ya kan? Nggak enaknya apa? Ya saya lebih suka kita berkuliah bertatap muka, karena itu menjalin silaturahim, ya kan? Nampak saya kegantengan kalian, nampak saya kan kecantikan kalian. Kalau ini kan nggak fair, cuma kalian yang melihat saya, ya kan? Tapi udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya tetap semangat ya, tetap semangat walaupun kita kuliah melalui Google Classroom, tapi itu bukan penghalang kita untuk meraih sebuah prestasi. Oke, ini ngomong tadi dari tadi nggak merokok jadinya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kasih komentar, kasih ping untuk menandakan bahwa saya kalian hadir sebagai absensi saya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.